Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dovalevi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang protokol komunikasi I2C pada sistem embedded. Kita akan melihat bagaimana seluruh sinyal ini bekerja dari tingkat kelistrikan dan perangkat keras hingga penerapannya untuk menghubungkan berbagai jenis sensor. Lalu fondasi fisik dari I2C yaitu mengandalkan dua jalur sinyal utama. Komunikasi I2C ini sangat sederhana karena hanya mengandalkan dua kabel utama, yaitu kabel SDA yang berfungsi sebagai jalur dua arah untuk mengirim dan menerima data aktual. Lalu kabel kedua bernama SCL yang bertugas khusus sebagai pengatur waktu komunikasi. Jalur pengatur waktu ini hanya bisa dikendalikan dan dibangkitkan oleh perangkat utama atau masternya. Lalu ada inisiasi dan mengakhiri transmisi tanpa pin khusus. Sistem I2C tidak butuh kabel tambahan untuk memulai atau mengakhiri komunikasi. Untuk memulai pengiriman data, tegangan pada kabel SDA akan diturunkan saat kabel SCL sedang berada di tekanan tinggi. Perubahan ini menandakan bahwa jalur sedang sibuk. Sebaliknya, untuk mengakhiri pengiriman, tegangan SDA akan dinaikkan saat SCL sedang tinggi, yang menandakan bahwa jalur sudah kembali bebas. Lalu ada mengamankan kualitas data melalui mekanisme acknowledgement. Untuk memastikan data benar-benar sampai, protokol ini memiliki sistem konfirmasi. Setelah 8 bit data dikirimkan, perangkat penerima wajib menurunkan tegangan jalur SDA pada hitungan ke-9 sebagai tanda bahwa data berhasil diterima. Jika tegangan dibiarkan tetap tinggi pada hitungan tersebut, ini menandakan adanya error, perangkat belum siap, atau proses pembacaan memang sudah selesai. Lalu mengarahkan data ke perangkat spesifik menggunakan alamat 7 bit. Karena ada banyak perangkat yang tersambung pada dua kabel yang sama, setiap perangkat diberi sebuah alamat unik sebesar 7 bit. Alamat ini memungkinkan kita memasang hingga 128 alat secara bersamaan di jalur tersebut. Setelah alamat dikirim, ada 1 bit tambahan yang menyertainya untuk memberitahu apakah perangkat utama ingin menulis data tersebut atau sekedar membaca data dari alat tersebut. Lalu ada karakteristik open drain yang mewajibkan penggunaan resistor pull-up. Pada perangkat sistem I2C, desainnya hanya bisa menarik tegangan ke bawah dan tidak bisa mendorongnya kembali ke atas. Oleh karena itu, kita wajib memasang komponen tambahan bernama resistor pull-up yang disambungkan langsung ke sumber listrik. Resistor ini bertugas menarik kembali tegangan ke atas secara konstan saat jalur sedang tidak dipakai, sekaligus mencegah terjadinya korsleting jika ada dua perangkat yang bekerja secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada slave menahan SCL untuk menyelaraskan waktu pemrosesan data. Terkadang perangkat penerima membutuhkan waktu ekstra untuk memproses data. Jika ini terjadi, perangkat penerima dapat menahan kabel SCL agar tetap berada di tegangan bawah. Perangkat utama akan menyadari hal ini dan secara otomatis menunda pengiriman data berikutnya sampai perangkat penerima melepaskan jalur tersebut dan siap kembali. Lalu ada komparasi fleksibilitas dibandingkan presisi pada microcontroller master. Pilihan microcontroller akan menentukan bagaimana I2C ini dikelola. Pada SP32, pin komunikasi ini sangat bebas dan bisa dipindah ke pin mana saja, sehingga cocok untuk proyek rumit yang butuh pengaturan yang fleksibel. Di sisi lain, papan STM32 menggunakan letak pin khusus yang sudah dikunci dari pabrik. Walaupun kaku, desain STM32 jauh lebih stabil dan cocok untuk aplikasi industri yang butuh ketepatan waktu. Lalu pemetaan peripheral sensor I2C berdasarkan fungsi integrasi. Dengan menggunakan protokol I2C, kita bisa menggabungkan banyak modul alat sekaligus. Sebagai contoh, kita memasang sensor PMP280 untuk memantau cuaca, sensor gerak MPU 6050 untuk mengetahui arah, layar kecil OLED untuk menampilkan gambar visual, dan modul pencatatan waktu yang berjalan sendiri. Semuanya dapat digabungkan di satu tempat. Lalu orkestrasi lengkap sistem multisensor dalam satu bus I2C. Seluruh modul canggih tersebut cukup dihubungkan menggunakan dua jalur kabel yang sama persis. Kita juga hanya membutuhkan satu pasang resistor penarik tegangan untuk mengatur seluruh
sistem tersebut. Perangkat utama dapat memanggil setiap sensor satu persatu menggunakan alamat uniknya, sehingga semua alat bisa saling berbagi jalur dengan rapi dan aman. Ringkasannya adalah sebagai panduan akhir, dari sisi perangkat keras pastikan Anda selalu memasang resistor pull up dan menjaga kabel sependek mungkin agar sinyal tetap lancar. Lalu dari sisi program, pastikan sistem selalu mengecek sinyal konfirmasi penerimaan atau ACK untuk menangkap error sedini mungkin. Terakhir, jika sistem tiba-tiba macet atau terhenti, periksa kembali apakah ada dua sensor yang kebetulan memiliki alamat sama. Selanjutnya, kita akan lanjut ke praktikumnya. Lalu ini adalah program dari praktikum I2C. Jadi di sini kita akan menggunakan SP32 yang dimana kita akan melakukan komunikasi I2C dengan satu jalur. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Jadi kita menggunakan SDA dan SCL-nya satu di paralel. Jadi di dalam program I2C ini sendiri terdapat blok deklarasi dan pengaturan pin. Program akan menggunakan library ini Liquid Crystal, ada Fruit, MPU dan OLED. Lalu ada juga DHT22. Jadi buat yang DHT22 sendiri ini pinnya berbeda dari SDA dan SCL. Lalu ada blok inisiasi hardware. Jadi di dalam fungsi setup, microcontroller mengeksekusi wire begin untuk membuka satu jalur kelistrikan I2C yang melayani 3 perangkat secara paralel. Sistem kemudian mengirimkan sinyal inisiasi ke masing-masing perangkat secara berurutan. Apabila chip pengontrol pada OLED atau MPU tidak memberikan respon kelistrikan, microcontroller akan mencetak pesan kegagalan ke layar monitor serial. Lalu di dalam blok pemrosesan multiplexing data, pada loop utamanya, prosesor mengeksekusi panggilan data dari sirkuit DHT22 dan MPU 6050. Tidak terjadi tabrakan paket data pada sirkuit kabel I2C yang sama karena sistem menggunakan pengalamatan spesifik. Saat SP32 mengeksekusi instruksi cetak ke layar LCD, modul I2C internal memancarkan alamat 0x27. Komponen OLED yang memiliki alamat 0x3C akan mendeteksi ketidaksesuaian alamat tersebut dan secara otomatis membuang paket data yang melintas tanpa memprosesnya. Lalu ini untuk konfigurasi platform I/O-nya. Masih sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi pada percobaan selanjutnya kita akan mencoba komunikasi I2C dengan master slave, yang dimana STM akan bertindak sebagai master dan ESP akan sebagai slave. Jadi pada program STM master ini fungsinya ada STM32 memanggil instruksi wire begin tanpa memasukkan parameter alamat di dalamnya. Instruksi ini secara otomatis mengkonfigurasi perangkat STM32 sebagai master mutlak. STM32 mengendalikan sirkuit fisik pin SCL secara penuh untuk mendikte kecepatan perpindahan bit dan kapan transmisi komunikasi dibuka ataupun ditutup. Jadi ini masuk ke blok pembangkitan clock master di STM32-nya. Lalu ada blok transmisi data aktif. Pada fungsi loop utama, STM32 membuka transmisi yang ditujukan secara spesifik ke alamat 0x32. Prosesor mendorong karakter teks data dari STM secara berurutan ke dalam memori pemancar, lalu memanggil wire end transmission untuk memaksa sirkuit perangkat keras mengirimkan sinyal stop kelistrikan yang mengakhiri sesi komunikasi. Operasi ini diulang absolut setiap 1 detik. Lalu ini adalah program ESP slave-nya. Jadi di dalam program ESP slave-nya, SP32 memanggil instruksi wire begin 0x32. Angka parameter ini mendaftarkan modul perangkat keras SP32 sebagai slave pasif yang menetap di alamat hexadesimal 0x32. SP32 melepaskan hak otoritas untuk memanipulasi pin SCL dan dikunci pada status mendengarkan atau listening state. Itu ada di blok mode pasif dan alamat slave SP32. Lalu di blok fungsi interupsi penerimaan SP32 terdapat instruksi wire on receive untuk mengikat modul I2C SP32 ke fungsi on
receive data. Jadi saat data masuk dari master, sirkuit kelistrikan akan memicu eksekusi instruksi perangkat lunak ini secara instan. Prosesor melompat dari loop utamanya, membaca susunan karakter dari memori penampung atau buffer, lalu merangkainya kembali menjadi teks utuh, mencetaknya ke layar komputer, lalu kembali menidurkan fungsi baca tersebut. Lalu untuk percobaan selanjutnya yaitu ESP-nya sebagai master dan STM-nya sebagai slave. Jadi ini adalah programnya di blok pengaturan otoritas master di SP32. Dibalik perannya, jadi ESP sekarang menggunakan instruksi wire begin 21, pin 21 dan pin 22 tanpa penyertaan parameter alamat untuk mengamankan otoritas sebagai master pada pin SDA dan SCL tersebut. Jadi SP32 mengambil alih tanggung jawab mekanis untuk menghasilkan denyut, pulsa clock atau SCL, dan mendorong paket instruksi komunikasi menuju alamat target yaitu 0x45. Lalu kita lanjut ke program yang STM-nya. Lalu ini pada program STM sebagai slave. Jadi STM memanggil fungsi wire begin 0x45 untuk menurunkan status otoritasnya menjadi perangkat slave. Di mikrokontroler ini akan memantau jalur kelistrikan secara pasif tanpa menghasilkan sinyal apapun di jalur clock. Fungsi instruksi on receive data baru akan dieksekusi secara instan ketika SP32 mengirimkan paket data yang secara spesifik mencantumkan alamat kelistrikan 0x45 di bagian awal transmisi. Jadi ini adalah bagaimana cara mengatur master slave dengan STM32 dan ESP32.